Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum ila anqal wa hukiya dikisahkan dihikayahkan, maksudnya saya ngomong gitu, dihikayahkan atau dikisahkan an ba'di fudola'i sufiyati, an ba'di dari sebagian fudola'i. Fudola apa fudola? Jama dari fadil ya, yang memiliki keutamaan as-sufiyati, yakni ulama sufi. Jadi dikisahkan tentang seorang ulama sufi yang memiliki keutamaan, maksudnya gitu, yang masya Allah ini. Annahu, bahwasanya ba'di fudola sufiyah itu, karena adanya ba'di fudola sufiyah ya, maridon, sakit ya. Beliau ini apa? Sakit. Ada ulama sufi yang masya Allah ini sedang sakit. Fadakhala, lalu masuk alaihi atas ba'di fudola apa ba'du ikhwanihi, sebagian ikhwannya, saudara-saudaranya, maksudnya teman-temannya ini. Jadi kawan-kawannya yang sesama ulama sufi juga apa? Masuk menemuinya, ya'uduhu, menjenguk siapa ba'du ikhwanihi, hu akan ba'di fudola. Jadi beliau apa? Dijenguk oleh temannya itu. Faqala, lalu berkata siapa ba'du ikhwan lahum, faqala berkata ba'di fudola sufiyah ya, berkata ini ulama sufi yang memiliki keutamaan ini ya, yang dijenguk ini berkata lahum, kepada mereka yang menjenguknya, berkata apa? Inwu bina hajjan, inwu, niatlah kalian, bina, dengan kami, hajjan, haji. Jadi niatkanlah oleh kalian untuk berhaji dengan kami, denganku, katanya. Apa suruh apa? Niat haji ini, niat haji bersama saya. Ayo antum niat sama saya haji, kayak gitu ya. Maksudnya gitu, ayo antum lagi sakit nih, beliau bilang kayak gitu, lagi sakit ya, antum niat haji sama saya, ayo niat haji kayak gitu. Terus bilang apa lagi? Inwu bina ribaton, inwu, niatkanlah oleh kalian, bina, dengan kami, ribaton, ay murabitoh fi sabilillah. Maksudnya ribaton, murabitoh fi sabilillah. Ini apa? Ikatan di jalan Allah. Jadi ikatan persaudaraan, maksudnya di jalan Allah. Niatkanlah oleh kalian apa? Ikatan persaudaraan di jalan Allah. Ayo kita apa? Niat sama-sama jadi saudara, kayak gitu. Ada lagi yang mensyarahi ini apa? Ribat ini kan apa? Wakaf ya. Maksudnya niatkan kalian mewakafkan denganku, maksudnya gitu. Jadi apa? Lagi sakit, nyuruh yang menjenguknya apa? Niat amal sesuatu ya, niat beramal ini. Niat aja ini, niat bersama dia. Ayo kamu sama saya niat, sama-sama kita haji, sama-sama kita ikat jalin persaudaraan, kayak gitu. Cuma niat aja. Ini kan pembahasan tentang apa? Niat. Wa adada ya, dan beliau adada ya, menghitung lahum, bagi mereka, anwa'an, jenis-jenis, minal birri, dari kebaikan. Jadi menghitung, menyebutkan satu persatu kepada mereka apa? Macam-macam kebaikan, amal ibadah ini, gitu ya. Misalnya apa? Qiyamul lail, zikir, ngaji Quran, disebutkan niat itu. Niat maksudnya apa? Niat lagi nih. Niat ini, niat itu sama mereka. Faqalu, lalu berkata mereka, ba'du ikhwan itu, sebagian teman-temannya itu apa? Kaifa dzalika, bagaimana hal itu? Wa anta ala hadhil halati,
Wa anta sedangkan kamu ala hadhil halati atas ini keadaan. Bagaimana hal itu dapat dilakukan ya, sementara engkau dalam kondisi seperti ini? Maksudnya kayak gitu. Engkau lagi sakit, bagaimana bisa haji? Bagaimana bisa mau sedekah? Bagaimana bisa qiyamul lail? Bagaimana bisa zikir, bisa ngaji Quran? Engkau ini lagi sakit, bagaimana mau jihad kayak gitu? Nah, cuma niat aja itu, ya cuma niat saja. Fagola, ya, lalu apa kata beliau? Fagola berkata, Ba'du Sufya ini Fudola Sufya itu orang yang sakit itu berkata apa? In ishna, jika kami hidup, wafaina, maka kami memenuhinya. Jadi menunaikannya. Jika aku hidup maka aku menunaikannya katanya. Wa in mutna, ya, dan jika kami mati, hasola, maka memperoleh lana bagi kami ajrun niyati, pahala niat. Dan jika aku mati katanya, aku memperoleh ganjaran niat, udah dapat niat, pahala niat. Akhirnya apa? Waruya, dan diriwayatkan ba'duhum, sebagian mereka, fil manami, di dalam mimpinya, ba'da mautihi, setelah meninggalnya. Jadi sebagian mereka ini diimpikan dalam tidurnya sepeninggal beliau wafat. Fagila, lalu ditanyakan lahu kepada Ba'du Sufya itu ya, Ba'du Fudola, ma fa'alallahu bika, ma fa'alallahu, apa yang telah lakukan siapa Allah bika denganmu, apa yang telah Allah perbuat padamu, kayak gitu. Nah, kamu disiksa apa tidak, kayak gitu maksudnya. Gola, beliau menjawab, ghafaroli wa rafa'a darujati. Ghafaroli, Allah telah mengampuni aku, wa rafa'a, dan telah mengangkat darujati, derajatku. Diampuni dan diangkat derajatnya. Masya Allah. Terus ditanya lagi, fakila, maka ditanya lahu kepadanya, bimada, dengan sebab apa? Bimada, dengan apa diampuni dan diangkat derajatnya? Fagola, lalu menjawab, ya, ha huna, di sini, ya, yu'amaluna, diperlakukan. Maksudnya kan yu'amaluna dimuamalahkan, ya, dia muamalahkan tuh diperlakukan. Nah, bil judi, dengan kedermawanan, jadi dengan murah hati, dicukupi segalanya. La birruku'i, bukan sebab ruku, wasujudi, dan bukan sujud. Jadi di sini aku ini ya, para penghuninya ini, kami ini, yu'amaluna, mereka diperlakukan, jadi para penghuninya ini diperlakukan bukan karena sebab ruku, bukan karena sujud kayak gitu. Wayu tauna, dan mereka diberikan bin niyati, karena sebab niat. Mereka diberikan diberikan ganjaran karena sebab niat. La bil khidmati, bukan sebab khidmat, ya. Jadi cuma niat aja nih, cuma mereka cuma niat, misalnya niat khidmat kayak gitu. Tapi khidmatnya enggak, fiilnya enggak, amalnya enggak, cuman niatnya aja ini. Gimana kalau amalnya dilakukan kayak gitu. Wa yughfaru, dan diampuni lahum bagi mereka bil fadli, dengan fadlnya Allah, ya, anugerah dari Allah. La bil fi'li, bukan karena perbuatan. Tuh. Jadi diampuni karena diampuni dan diangkat derajatnya ini karena sebab niat. Cuma karena sebab niatnya banyak. Ya, beliau kan banyak tuh niatnya. Ketika dijenguk, beliau niat haji, niat umroh, niat segalanya ini beliau sebutkan, ya. Karena ada dalahum disebutkan niat ini sama yang jenguk tuh. Akhirnya diangkat derajatnya, ya. Bukan karena rukunya, sujudnya, bukan karena khidmatnya, cuma niat aja. Gimana kalau amalnya juga dilakukan itu.
Itu Masya Allah ya. Nah, kita melakukan niat saja dapat pahala 1 ya. Kalau dilakukan dapat pahala 10 kebaikan. Jadi niat yang kita lakukan diamalkan dapat 10. Nah, cuma niat aja dapat pahala banyak. Enak toh? Enak Masya Allah ini. Apa istimewa ini umat kita ini ya, umat Nabi Muhammad nih. Kulluhu dzakara dzalika, telah menyebutkan hal itu, kulluhu semuanya. Siapa? Ibrahimu Asyibrakhaitiyu ya. Syekh Ibrahim Asyibrakhaiti ya, fil Futuhatil Wahbiyah, dalam kitab Futuhatul Wahbiyah. Fil Futuhatul Wahbiyah, bisa nggak dibaca Futuhatul Wahbiyah? Bisa ya. Jadi Arab hikayah nantinya. Ini kan majrur, harusnya fil Futuhatil Wahbiyah. Ya bisa aja Futuhatil Wahbiyah, bisa Futuhatul Wahbiyah juga Arabnya Arab hikayah nanti. Nah, itu apa? Istimewa apa? Niat ya. Niat. Antum sini apa masuk masjid niat, jangan lupa ya. Niat i'tikaf. Nah, kemarin apa nazar dulu terus niat. Nah, qauluhu, ucapannya Nazim, wazi waktaka, bagilah waktumu, ai qasimhu, yakni bagi waktu, wa farriqhu, dan pisahkan waktumu. Ini apa? Disusun ya, disusun, diatur, dijadwal waktunya, pagi jam segini untuk apa ya. Kenapa? Fa'inal ijtihada, karena sesungguhnya ijtihad ya, kesungguhan, fil amali, dalam amal, la yahsulu, tidak akan berhasil, illa, kecuali bidzalika, dengan itu, qasim wa farriq ya, kecuali dengan apa? Mengatur waktu. Jadi nggak bisa ente mau beramal mau kayak apapun nggak akan dapat, nggak akan berhasil, kecuali apa? Ente bagi susun waktu ya, jangan bada daras apa naum ya, nanti bada isyraq naum, bada duha naum, bada zuhur naum, bada asar naum. Ada tolabun naum ada ya, bukan tolabul ilm. Nah, ini tidur baik, udah cukup tidur tuh siang. Kalau siang itu cukup apa? Qailulah aja. Qailulah juga nggak lama, sebentar. Paling enak tuh memang qailulah tuh sebentar itu. Kalau kelamaan tuh nggak enak. Ya. Kapan waktunya? Qobla zuhur, kalau nggak bisa ba'da zuhur, qubayl zuhur ya, bukan qobla zuhur. Qobla zuhur malah habis subuh juga qobla zuhur, habis duha qobla zuhur, akhirnya tidur baik ente ya. Qubayl zuhur ya. Jadi kubal duhur 15 menit sebelum duhur qailulah. Sebentar aja tidur 15 menit cukup itu. Itu juga kalau bagi orang yang mau melakukan sholat malam, sholat tahajud. Kalau enggak ya percuma, qailulahnya nggak dapat pahala. Nah, ibaratnya orang yang sahur tapi nggak puasa. Itu kayak gitu kata para ulama. Ibarat seperti itu, orang yang sahur tapi nggak puasa, percuma sahur, makan aja, tapi pagi makan lagi, nanti malam makan lagi. Ibarat gitu, siang tidur, malamnya tidur lagi, pulas tidur, ya tidur sebentar ya tidur, nggak perlu 8 jam itu nggak perlu sebetulnya, ya. Kebanyakan tidur, ente hitung 8 jam aja nih tidur kita tiap hari 8 jam kan kata dokter 8 jam tuh ya. Setiap hari 8 jam, itu kali umur ente berapa itu, habis waktu untuk tidur aja itu, kebanyakan untuk tidur nantinya. Jadi waktu efektifnya itu cuma berapa jam nanti hidup tuh ya. Makanya para ulama tuh jarang ada yang tidurnya banyak tuh. Para wali tuh jarang ada yang tidurnya banyak, mereka malah sedikit banget tidur. Nantinya saya tuh pusing kalau nggak tidur kayak gitu ya. Kalau sedikit tidurnya tenang, yang membuat pusing, membuat sakit itu siapa? Allah ya. Saya pernah kadang beberapa hari tuh nggak tidur kayak gitu, ya alhamdulillah sehat-sehat aja, ya karena Allah yang ngatur semua, ya bukan hebatnya kita. Nah, qauluhu, ucapannya Nazim, wasrifan ya,
apa wasrifan, palingkanlah, maksudnya apa, gunakanlah ya, tasarruf kan bisa itu ya, kulan semuanya, semua waktu kita, bima wala ikun, dengan apa-apa yang layak, kan udah tuh di atas bednya. Kalau sudah di mana itu jangan ditulis lagi. Ayakni ajrian jalanilah ya, ajrian, yajri kan apa tuh, mengalir, berjalan ya. Jalanilah kulal waktu, seluruh waktu, bima dengan apa-apa yang huwa dia munasibun, yang munasib, yang sesuai, bil waktu dengan waktu, wa muta'alliqun dan berkaitan bika denganmu. Jadi jalani seluruh waktu itu dengan hal yang sesuai, yang layak dengan waktu kita. Apa waktu kita? Kita ini sebagai apa? Santri ya, contohnya. Ya udah, gunakan waktu kita untuk apa? Thalibul ilm, cari ilmu, murojaah, mutolaah, belajar, ngaji, segitu aja udah. Ya, gak usah pikirin lain, gak usah mikirin apa tuh di dunia di luar kayak apa, mikirin kasus Vina segala, ente pada tahu. Gak perlu ya. Kayak dulu kita sama guru-guru kita, udah ente gak tahu berita itu lebih bagus daripada ente tahu berita luar gitu. Udah fokus ibadah aja. Hatta ente dibilang apa itu kurang update gak apa gitu, gak apa-apa kata guru kita. Gak apa-apa, gak perlu tahu dunia luar kayak apa, gak apa-apa lah ya, nanti juga tahu sendiri nanti juga. Kayak gitu mah gampang lah, futuhnya tuh gampang ya, futuh tahu apa, medsos tahu gitu mah gampang. Yang futuh yang ini nih yang susah ini ya. Nah, kada fil misbahi was sohah ya. Demikian di dalam kitab Al-Misbah dan As-Sohah. Qauluhu, ucapannya Nadim, mutabatilan ay munqati'an, memutuskan. Ini yang memutuskan, kan itu isim fa'il ya, yang memutuskan ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, anid dunia, dari dunia. Jadi dia memutuskan diri dari dunia untuk apa? Beribadah kepada Allah. Jadi hanya beribadah kepada Allah semata. Illa biqadril ma'isyati, kecuali apa? Seukuran ma'isyah, mencari penghidupan. Ukuran itu aja ya. Misalnya apa? Kerja atau apa? Punya usaha kayak gitu. Nah, cuma itu aja, untuk apa? Mencari penghidupan aja. Ya, jadi nggak sampai minta-minta gitu. Selain itu waktunya dia apa? Dia bisa untuk ibadah gitu. Ibadah, thalibul ilm, udah itu aja. Pakai waktunya untuk itu, gitu. 6. Fa idza bada fajrun fasolli takhasyuan. Fa idza, maka apabila telah bada nampak apa fajrun, fajar, fasolli, maka sholatlah kamu takhasyuan, dengan khusyuk, mutadabbiran, yang mutadabbir, tadabbur, merenungkan, liqiraatin, terhadap bacaan, wa mukammilan, dan sempurnakanlah, wajhad, dan bersungguh-sungguhlah kamu, lil hadori, untuk hadir, fi sholatika, dalam sholatmu, qalbaka, akan hatimu, juhdan, dengan kesungguhan, baligon, yang maksimal, yang sempurna, maksudnya yang sempurna aja. Kalau maknain secara apa, mufradat kata itu kan harus menyesuaikan konteks sebelumnya ya. Nggak bisa kita nyari di kamus langsung plak gitu ya, nanti maknanya bingung. Kayak supaya tanala, kamu meraih fadailan, keutamaan. Nah ini disusun waktu ini ya, sama mu'alif ini ya, sama nadhimnya ini, bagaimana kita memulai waktu kita. Nah, apabila telah muncul fajar ya, jadi sudah waktu fajar, subuh ya maksudnya, maka sholatlah dengan khusyuk, sholat dengan khusyuk ya. Khusyuk itu apa? Khusyuk
Apa khusyuk itu? Apa khusyuk? Sukunul a'da wal jawarih wa tadabbaru qiraah ya. Jadi apa? Tenang anggota tubuh kita ini ya. Sukunul a'da, tenang anggota tubuh kita ya. Wa tadabburul qiraah, dan apa? Menghayati, merenungkan bacaan. Itu khusyuk. Nah, kan di situ juga ditambahin tuh mutadabbiron bi qiraatin. Ini apa? Ini tafsirnya ini. Renungkan bacaan. Bacaan apa? Bacaan Al-Qur'an, Al-Fatihah, surat kayak gitu. Direnungkan betul-betul. Bacaan apalagi tasbihnya juga direnungkan. Nah, gimana supaya khusyuk ya? Kan susah, khusyuk itu susah banget ini. Susah banget khusyuk ini susah banget memang ya. Gak bisa orang, hanya segelintir orang yang bisa khusyuk itu ya. Ada cara-cara dari para ulama tuh ya. Jadi sholat kita ini apa? Harus benar-benar disiapkan sholat ini ya. Pakaian kita, tempat sholat kita harus benar-benar disiapkan, harus dibersihkan dulu ya. Kalau ada kotoran kayak gitu, bersihkan. Terus ini yang biasa para ulama apa anjurkan tuh apa? Ketika kita sholat ini, pandangan kita ini fokus ke mahalus sujud ya. Fokus pada satu titik itu ya, fokusnya pada satu titik ini. Misalnya ada gambar Ka'bah atau apa gitu ya, fokus ke situ aja, jangan noleh ke yang lain ini, fokus ke situ. Kadang kita noleh ke apa, ke depan yang di sholat ya, sholat yang di depan kita, wah ini sarungnya merek ini, sarungnya merek itu, kan ada gitu ya. Makanya sekarang apa, merek sarung ditaruh di depan itu ya, biar orang nggak melihat merek sarungnya itu. Nah itu fokus aja ke satu titik ya, itu bagus itu buat apa, mata kita. Bahkan apa kata guru-guru kita itu apa, orang yang matanya minus ya, kalau pengen sholat lepas kacamatanya, lepas kacamata, sholatnya nggak pakai kacamata. Terus apa, pandangannya fokus aja ke tempat sujud ya, fokus aja. Kecuali nanti pas sampai itu tasyahud ya, tasyahud ketika ini kan melihatnya ke telunjuk ya itu. Dan juga ketika apa, ketika doa apa itu kunut ya, doa kunut kan dianjurkan apa, doanya mengangkat tangan, dirapatkan tangannya ya. Kalau amin itu dirapatkan tangannya, ente minta pada Allah tuh dirapatkan seperti orang-orang yang benar-benar apa, minta kemudian dapat sesuatu dari Allah. Kalau tangannya nggak dirapatkan, kedua tangannya ya, kalau begini kan pada jatuh, kalau dilepaskan, direnggangkan begini pada jatuh. Kalau ulama tuh doa tuh seperti ini, kayak gini, diangkat gini. Nah, jadi nggak terbuka begini atau apa, taruh di bawah kayak gitu, atau begini, enggak ya, begini. Nah, tuh kalau begini kan apa, pandangannya ke tangan kita, ya udah pandangannya ke tangan kita aja, kan terhalang tempat sujud kita ini. Gitu. Nah, jadi fokus aja ke situ. Nanti Allah bantu apa, untuk khusyuk. Bantu untuk khusyuk. Wajhad, dan bersungguh-sungguhlah dalam menghadirkan hatimu dalam sholatmu, benar-benar dihadirkan gitu. Sebelum sholat nih, Allah, saya pengen hadirkan hati saya ketika sholat gitu. Nggak ada yang bisa menghadirkan kecuali engkau, itu hadirkan kayak gitu. Minta dihadirkan sama Allah tuh. Nah, supaya apa, mendapat keutamaan, nanti dapat ada fadilahnya ada nanti di situ di syarahnya. La tansa, jangan kamu lupa, anallaha, bahwasanya Allah nadirun, itu melihat, qalbaka, akan hatimu. Jangan sampai lupa ya, bahwasanya Allah melihat hatimu, mengamati hatimu, maha melihat, bahkan ya tahu hati kita kayak apa, khusyuk apa tidak ya. Kalau nggak khusyuk kan sholat kita itu apa, dibuang ke muka kita, itu ibarat baju kayak gitu. Wa huduruhu, dan kehadirannya Allah, wa syuhuduhu, dan penyaksiannya Allah, laka, bagimu, fa'i jala, ini apa nih, kayak maf'ul mutlak ya, fa'ijala ini ya, padahal bukan, ini apa, fi'il amr ini, fi'il amr dari apa, wajila ya, wajilat qulubuhum kan ada tuh ya, wajilat qulubuhum, apa itu artinya,
takutlah maksudnya. Wajila yaujalu, ada apa lugah wajala ya, jadi wajala yaujalu atau wajila yaujalu, jadinya apa fi'il amrnya ijal gitu, ijal. Nah, takutlah apa, takut terhadap apa, Allah menyaksikan kita, Allah hadir sebetulnya ya, kadang kita nggak ngerasa ya, nggak ngerasa hadir. Nah, makanya ada amalan tuh apa, Allah nadiri, Allah syahidi kayak gitu, Allah ma'i gitu, ada yang suruh ngamalkan kayak gitu. Yakni idza dhuhara, apabila tampak apa fajrun sodikun, fajar sodik. Fajar sodik itu apa? Bukan fajar sad boy, bukan ya. Fajar sodik subuh, waktu subuh itu ya fajar sodik. Ada fajar, berarti ada yang sodik kan benar ya, ada yang kadzib, ada fajar yang bohong. Ini fajar yang kadzib itu sebelum waktu subuh udah muncul terang ini ya, munculnya terang tapi beda dia, habis itu gelap lagi, makanya bohong, dia ngebohongin orang ini buat bangun gitu, tapi bangunnya ya benar buat bangun qiyamul lail gitu, bukan waktu subuh itu. Kalau udah tanpa fajar sodik, maka bagaimana? Fasolli sholat al-fajri, maka sholatlah sholat fajar, sunnataha, sunnah sholatnya, wa fardoha, dan fardunya. Ini apa? Sholat subuh, sholat sunnah fajar qobliyah itu ya, sholat sunnah fajar. Baca surat apa kalau sholat sunnahnya? Baca apa? Dua alam ya. Alam apa? Alam nasyroh dan alam taro. Kalau barang siapa yang membaca itu akan hufidha minal alam, akan dijaga dari alam. Alam itu apa? Sakit, penyakit itu. Akan dijaga dari berbagai penyakit. Baca alam nasyroh dan alam taro. Hala kaunika, hala dalam keadaan kaunika adanya kamu, mutahammilan menanggung, lima syaqqatil khusu'i, lima syaqqah kepayahan khusyu, ai ikbalil qalbi, ikbali mendatangkan hati ya. Ini menghadirkan hati. Jadi kondisikan dirimu siap menanggung kepayahan berkhusyuk. Kan susah khusyuk itu ya, susah. Hadirkan hati benar-benar di situ. Wahala kaunika, dan dalam keadaan adanya kamu muta'ammilan, muta'ammil, ta'ammal kan ada tuh, ta'ammal kayak gitu apa? Muta'ammilan yang merenungkan. Ini isim fa'il juga muta'ammilan. Merenungkan apa? Lima'anil qiraati, terhadap makna-makna qiraah tadi. Fatihah, terus bersuratnya, terus qiraah, bacaan-bacaan tasbih dan. Tapi apa? Bitoriqil ijmali, dengan jalan ijmal. Ijmal apa? Global. Jadi secara umum aja baca apa? Merenungkan kandungan-kandungan artinya itu. Jadi misalnya baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, yang itu kan lama gitu ya. Ini sholatnya lama banget ente. Saya diam lagi merenungkan ini ya. Satu ayat renungkan, diartikan sama dia. Global aja, global ya. Di Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah kayak gitu dalam hati kita. Jadi lisan yang apa menyebutkan, hati langsung ini ya merenungkan artinya. Global aja, global. Ketika tasbih juga subhanarabbil adzim wa bihamdih, maha suci Allah gini ya gitu. 6. Fala tubalik, maka tidak perlu berlebihan di situ. Tubalik, enggak perlu maksimal, belum berlebihan fidzalika pada hal itu, pada apa? Muta'ammilan, merenungkan itu, enggak perlu berlebihan ya kayak tadi. Bal tatasawwaru, akan tetapi apa? Tasawwar, gambarkan ya. Al-ma'ani, tatasawwaru, kamu menggambarkan al-ma'ani ya, makna-makna ijmalan, secara ijmal, secara global. Kada qalahu Atiyatun, demikian disebutkan oleh Syekh Atiyah. Kalau qalahu berarti apa tuh? Disebutkan kalau terjemah bebasnya tuh kan. Kalau per lafaz ya qalahu, berkata siapa, berkata hu akan
itu ya siapa Atiyatun Syekh Atiyah. Nah, jadi global aja Ismail. Wallahu alam bisawab.